1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Benarkah itu darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, ada satu video yang akan saya reaction, yaitu berkaitan dengan masalah tabaruk teman-teman. Tentunya maksud saya di sini tabaruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di video ini ada seorang yang mengaku barusan yaitu bersama istrinya meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya teman-teman, bertabaruk kepada Rasulullah terhadap apapun yang ada pada Rasulullah, benda-benda yang pernah digunakan oleh Rasulullah termasuk dari jasad Rasulullah adalah diperbolehkan, dan ini terjadi pada zaman Rasulullah bersama para sahabatnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika berhaji pada saat tahallul, kalau tidak salah, yaitu ketika mencukur rambut, pernah Rasulullah membagi-bagikan rambut beliau. Kemudian diceritakan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah berwudu, hampir-hampir katanya dalam riwayat tersebut para sahabat berkelahi satu sama lain karena saking berebutan mendapatkan bekas air wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ludah beliau pun sering diperebutkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat tidaklah Rasulullah SAW berludah, melainkan sudah ada yang menadahnya, yaitu tangan para sahabat Nabi. Ini luar biasa teman-teman. Ini bentuk tabaruk yang diperbolehkan. Bahkan seluruh apapun yang ada pada Rasulullah tentunya bisa dipergunakan untuk bertabaruk. Bahkan diceritakan dalam riwayat dari jalan Ummu Sulaim, Rasulullah pernah tidur siang, kemudian diberikan alas tidur yaitu dari sebuah karpet. Kemudian terlihat Rasulullah mengeluarkan keringat yang begitu banyak dari tubuhnya. Kemudian Ummu Sulaim menadahnya dengan botol minyak wangi dan botol-botol yang lainnya. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, berkaitan dengan video ini teman-teman, yaitu masalah meminum darah. Tentunya ini juga ada sebuah riwayat ketika Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat membuang darah beliau bekas bekam teman-teman. Namun ternyata secara diam-diam sahabat tersebut yaitu meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya Rasulullah tidak menyalahkannya. Artinya ini pun diperbolehkan. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, benarkah itu darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan jarak kita dengan Rasulullah hampir 1.500 tahun atau kurang lebih 1.400 tahun lebih. Nah, kita akui memang kalau dari para sahabat Nabi, misalkan ada yang mengaku menyimpan rambut Nabi, maka itu dibenarkan karena memang zamannya Rasulullah yaitu bersama para sahabat. Bahkan diriwayatkan dari salah seorang tabi'in yaitu yang bernama Muhammad bin Sirin, juga meriwayatkan dan beliau berkata, aku menyimpan satu helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau Muhammad bin Sirin mengatakan, satu helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya. Tentunya para ulama telah mengomentari hal tersebut. Salah satunya seperti perkataan Syekh Albani mengatakan tidak bisa dipastikan, yaitu di zaman ini orang-orang yang mengaku bahwa menyimpan peninggalan Rasulullah SAW, baik dari apa misal benda-benda yang pernah Rasulullah simpan maupun yaitu dari jasad beliau, salah satu dari anggota tubuh beliau, misalnya seperti rambut ataupun yang dikatakan di majelis tadi yaitu darah teman-teman. Ini tidak bisa dipastikan teman-teman. Baik teman-teman, coba kita ulangi lagi videonya. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas teman-teman. Telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar hari. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian ada salah satu video dari Ustadz yang ada di Malaysia yaitu mengomentari berkaitan dengan hal tersebut. Wallahu alam apakah video ini yang beredar sampai di Malaysia. Kemudian beliau mengomentari apakah benar masih ada yaitu peninggalan Rasulullah sampai dengan hari ini. Bahkan yaitu salah satu dari anggota jasad beliau, baik itu rambut ataupun seperti yang disebutkan di video tersebut yaitu darah. Coba teman-teman kita lihat video dari Ustadz yang ada di Malaysia tersebut. Ini dia. Cinta kepada Nabi merupakan tuntutan, nasihat, kebaikan di dalam Islam. Dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berpada mendakwa minum darah Nabi.
mujurlah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada pemikiran yang pelik-pelik ni. Saya tak nafi, dalam hadis memang ada riwayat seorang sahabat minum darah Nabi. Enggak. Iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Nabi tu Nabi suruh dia buang, dia pergi minum. Lepas tu Nabi tanya, "Kau buat apa dengan darah? Kau minum kan?" Dia kata minum. Nabi tak larang. Memang ada. Dan sebahagian ulama mengatakan riwayat itu bertaraf hasan. Tapi tu zaman tu lah. Sebahagian ulama ada yang kata Nabi tak perintahkan tapi dia minum. Nabi tak suruh pun, tapi Nabi tak larang lah. Nabi tidak pernah Nabi tak memerintahkan, tapi Rasulullah juga tidak melarang. Tapi ada sebahagian ulama kata dia maghlubul hal. Dia tak boleh kawal perasaan dia, maka dia minum. Memang darah ni khususiat Nabi lah. Maksudnya Nabi tak marah orang minum. Tapi Berarti adalah secara kekhususan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah benar dari Rasulullah? Tahun dah ni. Ini bukan cerita baru. Dan kalau betul Nabi tinggalkan darah lepas dia wafat, pakak berebut orang nak minum. Dan pakak Jaraknya berebut orang nak 1400 minum. tahun, Dan teman-teman. bila orang rebut nak minum 1400 tahun, berapa juta orang dah jumpa darah tu, kenapa tak habis-habis? Dan berapa banyak, berapa gila Nabi tinggal darah dia? Betul. Dia kata jangan fitnah. Dekat komen dekat page saya orang kata janganlah fitnah. Saya tak fitnah, saya tanya. Takkan tanya pun nama fitnah. Kita tanya daripada mana dapat darah tu? Iya. Dari mana dapat darah Itu tersebut? Darah Nabi, dan itu dakwa darah Nabi, jom kita buat DNA test. Panggil Tes DNA. mana orang yang dakwa diri dia Habib, ambil darah dia, ambil darah Nabi, buat DNA test. Kalau tak sama ada orang yang dakwa darah Nabi tu tipu ataupun Habib tu tipu. Nah, betul. Kan dia dakwa keturunan Nabi kan? Mesti DNA sama. Kita boleh buat. Mungkin ramai juga orang nak buat kan? Doktor-doktor ni pun dia nak tengok juga betul ke darah Nabi. Jadi cinta kepada Nabi ni, cintakan sunnah dia. Sunnahnya. Punyalah Itu yang paling penting, teman-teman. Orang duk cari Menjalankan sunnah Rasulullah. Ke kuda Nabi, cari serban Nabi, cari sepatu Nabi, cari darah Nabi, cari tapak kaki Nabi. Saya ingat tapak kaki Nabi ni macam-macam bentuk. Saya ingat kaki Nabi ni 2 je. Tapi ada yang bulat-bulat, ada yang lonjong macam kaki apa? Macam kaki robot. Sedangkan Nabi ni manusia. Tapak kaki kita, kalau kita pijak benda yang lembut kan, tak ada bentuk betul-betul petak macam tu, lurus macam tu kan. Jadi kita perlu yakin, yang confirm sampai kat kita bersih ni Quran Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Masya Allah. Jadi cinta kat Nabi, melaksanakan tuntutan cinta kat Sunnah. Jadi teman-teman, tidak ada yang mengingkari bahwa di zaman Rasulullah juga seperti yang dikisahkan oleh ustaz tersebut, yaitu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair kalau tidak salah, yaitu pernah diperintahkan untuk membuang darah bekas ijamah atau bekas bekam Rasulullah. Kemudian ternyata Rasulullah menemukan, yaitu sahabat tersebut meminumnya, dan Rasulullah disebutkan tidak juga melarang dan tidak juga memerintahkan, dan ini murni yaitu berdasarkan kecintaan dari sahabat Rasulullah tersebut. Akan tetapi teman-teman, itu bisa dipastikan adalah merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh meminum darah orang lain meskipun derajatnya disebut seorang wali, ya, wali kutub atau habaib, teman-teman. Dan perlu diketahui teman-teman, yang menjadi permasalahan saat ini, apakah benar valid darah tersebut adalah darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan ustaz tersebut, jarak kita dengan Rasulullah sudah 1400 tahun. Kalau betul darah tersebut, bukankah orang-orang akan berebutan, yaitu darah tersebut kok bisa sampai di tanganmu? Bagaimana ceritanya teman-teman? Kalau mungkin diriwayatkan oleh para sahabat Nabi atau tabi'in, misalkan menyimpan, yaitu salah satu dari anggota tubuh Rasulullah, itu bisa dipastikan benar. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin juga menyimpan salah
salah satu, yaitu satu helai rambut dari Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, satu helai rambut Rasulullah lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya. Nah, namun saat ini teman-teman sulit untuk dibuktikan. Makanya Ustadz di Malaysia tersebut mengatakan, ayo tes DNA. Bukankah kalian sering mengklaim bahwa diri kalian adalah seorang habaib keturunan dari Rasulullah SAW? Ayo tes saja. Kalau ternyata tidak benar, maka darah siapa yang kamu minum tersebut. Dan teman-teman perlu tahu bahwa peninggalan terbesar yang paling agung dari Rasulullah SAW adalah agama Islam ini, tentunya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitabullahi wa sunnah. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini seharusnya yang kita agung-agungkan, dan ini yang senantiasa kita dengung-dengungkan untuk umat untuk mengikutinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena tentunya dengan memahami Al-Quran dan Sunnah, kita akan mengetahui yaitu agama Islam yang benar, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana hukum halal dan haram, sunnah bid'ah, kemudian tauhid, kemudian kesyirikan. Percuma membuat klaim bahwa Anda sudah minum darah Rasulullah dengan tujuan tabaruk, sedangkan itu tidak bisa dipastikan. Bahkan di awal sudah saya jelaskan, yaitu pendapat Syekh Albani mengatakan sulit untuk dibuktikan kevalidasiannya, yaitu orang-orang yang mengaku memiliki rambut Rasulullah di zaman ini. Apalagi ini berkaitan dengan darah Rasulullah SAW. Jarak kita sudah 1400 tahun lebih dengan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.